hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh hari Senin ya, yang merupakan hari sangat produktif. Mudah-mudahan kita sambil melakukan berbagai aktivitas, melakukan kajian, yaitu untuk hari ini insya Allah kita akan mengkaji mengenai mengenal mahram ya, yang mungkin dalam kesempatan kali ini sebagaimana yang kita ketahui ada batasan-batasannya yang harus dilakukan dalam bermuamalah sehari-hari. Kita sebagai orang tua wajib mengenalkan mahram kepada putra-putri kita. Nah, langsung saja dengan melalui doa dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Mudah-mudahan seluruh aktivitas amaliyah kita menjadi amalan sholihan mutaqabbala, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung saja karena sudah siang ya, kita akan membahas salah satu buku, yaitu bagaimana kita harus mengenal mahram ya, mahram yang keseharian misalnya bermuamalah dengan kita semua. Namun sebelum ke sana dibahas dulu ya bahwa istilah mahram itu sendiri, mahram itu berasal dari makna haram ya, lawannya halal, ada haram. Nah ini mahram itu adalah orang-orang yang diharamkan ya, yang diharamkan atau dilarang, atau sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Kalau dalam kamus Mu'jamul Wasit disampaikan bahwa al-mahram itu zul hurmah ya, wanita yang boleh wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, ada mahram, ada muhrim. Kita terkadang suka salah kata-kata ya. Biasa menyebutkan muhrim. Muhrim itu adalah orang yang berihram ya, baik dalam kondisi umroh ataupun haji. Nah, jadi kalau muhrim itu orang yang berihram, memakai pakaian ihram ya, orang yang sedang umroh ataupun haji. Kalau mahram yang kita maksud dalam kehidupan sehari-hari adalah istilahnya mahram. Nah, sedangkan istilahnya yang disebut dengan mahram itu adalah man la yajuzu, orang atau man la yajuzu lahu munakahatuha, yaitu para wanita yang diharamkan untuk dinikahi ala ta'bid, baik itu selama-lamanya, posisinya ada yang selama-lamanya secara permanen, biqarabatin ataupun karena kerabat, misalnya ayah kita, ibu kita, misalnya anak kita. Nah ini auradain atau karena sepersusuan, au sihriyatin atau karena hubungan pernikahan. Nah jadi seseorang menjadi mahram kita, artinya kalau mahram itu ketika kita di rumah ya, rambut terlihat tidak apa-apa, tangan atau kaki misalnya. Kalau bepergian berdua misalnya, nah itu juga nggak apa-apa, itu konsekuensi hukumnya nanti seperti itu. Nah, tetapi kalau yang bukan mahram misalnya, nah kita harus menjaga misalnya berkerudung atau tidak boleh melihat tangan, kaki ya. Nah, kemudian juga tidak boleh bepergian bareng berdua misalnya. Tapi kalau yang sebut nanti mahram itu, nah konsekuensinya seperti itu. Nah, kemudian ada tadi mahram ya yang bersifat abadi. Mahram yang bersifat abadi itu maksudnya jadi pernikahan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan mu'abbad selama-lamanya. Apapun yang terjadi, misalnya seorang ibu ya haram menikahi anak kandungnya sendiri, atau seorang wanita haram menikah dengan ayahnya sendiri. Apapun yang terjadi ini adalah mu'abbad selama-lamanya. Untuk mengenal mahram ini
Kita harus mengenalkan ya kepada putra-putri kita sekeliling kita ya, yang disebut dengan mahram di sini. Dalilnya di surah An-Nisa ayat 23 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurimat alaikum, telah diharamkan atas kalian. Yang termasuk mahram itu adalah ummahatukum, yaitu ibu-ibu kalian ya, wa banatukum, anak-anak kalian yang perempuan, kemudian wa akhwatukum. Nah, nanti di sini akan dirinci ya, akhwat itu siapa, ammah itu khalah, banatul akhi, banatul ukhti. Nah, supaya agak meringkas waktu ya, tidak akan saya bacakan semuanya karena nanti di sini akan dirinci juga di bawah ya, bahwa dari surah An-Nisa ayat 23 itu langsung saja kita lihat tadi ya, para ulama membagi mahram ada yang sifatnya abadi ya, menjadi 3 kelompok. Ada yang jadi ini mahram selama-lamanya ya, apapun yang terjadi. Yang pertama adalah karena hubungan nasab, yang kedua adalah karena sihriyah, pernikahan, yang ketiga adalah karena ar-radha'ah, sepersusuan. Nah, ini mahram karena nasab, yang dimaksud adalah hubungan antara seorang perempuan dengan laki-laki masih dari satu nasab, satu keluarga. Nah, di sini diantaranya adalah ummahatukum. Yang menjadi mahram itu ada yang pertama adalah ibu kandung. Tentu saja ini ibu kandung, haram terjadi pernikahan antara laki-laki dengan ibu kandungnya sendiri. Hurimat alaikum ummahatukum, telah diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Jadi hukum yang berlaku pada diri seorang ibu juga berlaku juga ke atasnya ya. Ibunya ibu, nah itu juga masih mahram, nenek ya. Kemudian ibunya nenek ke atas. Nah, jadi pokoknya berlaku bukan hanya untuk ibu saja. Jadi yang mahram itu adalah ibu, kemudian nenek, kemudian uyut ya. Di sini disampaikan jadi bukan hanya ibu saja, tetapi ibunya nenek, pokoknya semuanya ke atas. Kemudian yang kedua adalah hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Nah, di sini juga anak perempuan ya. Anak perempuan juga adalah mahram. Jadi bagi seorang laki-laki, anak kandung perempuannya adalah wanita yang menjadi mahramnya, sehingga haram terjadi pernikahan. Ini juga sama berlaku untuk anak perempuan, kemudian cucunya ya, cucu dari anak perempuan itu, kemudian ke bawahnya. Nah, kemudian saudari kandung juga ya, itu adalah mahram kita, misalnya istilahnya wa akhwatukum. Nah, di sini haram ya, laki-laki dinikahkan kepada saudari perempuannya, pokoknya bisa sebagai kakaknya atau adiknya ya. Pokoknya mahram itu baik kakaknya ataupun adiknya. Nah, sama haram dinikahi. Baik posisinya itu misalnya adik seayah seibu ya. Berarti adik atau kakak sekandung, baik itu dengan hanya saudari seayah saja misalnya beda ibu tetapi satu ayah, atau seayah ya tapi ibunya beda misalnya, atau adik atau kakak seibu tapi tidak seayah misalnya. Jadi masih ada satu seibu walaupun tidak seayah, itu juga mahram. Kemudian bukan hanya kandung ya, tetapi saudari walaupun hanya ayahnya yang sama tapi tidak seibu, itu juga haram. Dalilnya adalah wa akhwatukum. Nah, kemudian yang menjadi mahram juga wa ammatukum. Nah, ammah di sini dalam ungkapan bahasa Indonesia mah sama ya, saudari seayah, sering disebut bibi gitu ya, saudari seibu juga bibi gitu ya, atau tante ya. Nah, kemudian kalau di sini ammah itu adalah bentuk jama dari ammat ya. Seorang laki-laki diharamkan menikah dengan saudari ayahnya, misalnya di sini ya, misalnya paman dari atau adik atau kakak dari ayah atau bibinya sendiri ya. Dari kemahramannya adalah
saudari ayah. Nah jadi baik adik atau kakaknya ayah atau bibi ya. Nah bukan paman, saudari ayah atau adik atau kakaknya, baik adiknya atau kakaknya, yang penting perempuan. Nah kemudian saudari ibu, nah khalah dalam bahasa Arab itu dibedakan, ada ammah ada khalah. Dalam istilah kita ya, saudari dari ayah ataupun saudari ibu itu tidak dibedakan panggilannya, tetap aja bibi misalnya. Tapi dalam syariat Islam keduanya itu berbeda. Kalau saudara kandung dalam bentuk tunggal ya khalah. Nah ini saudari ibu dalam bentuk tunggal atau khalah. Tadi kalau dari saudara saya wa ammat ya, wa ammatukum, ammat. Nah ammat itu banyak ya. Nah kemudian keponakan, nah jadi juga keponakan juga sama mahram ya. Jadi anak-anak perempuan yang lahir dari saudara laki-laki, termasuk wanita yang darah haram dinikahi. Nah ini keponakan juga, misalnya anaknya kakak ya, anaknya kakak atau anaknya adik ya, berarti istilah dalam Islam itu adalah banatul akhi. Banatul akhi itu termasuk kalau dalam istilah kita keponakan, kalau dalam istilah Sunda mah alo. Nah ini juga bagian dari mahram. Kemudian keponakan dari saudara perempuan, ini juga anak-anak wanita dari saudara wanita ya, disebut banatul ukhti, termasuk para wanita yang haram untuk dinikahi. Nah jadi ini adalah keponakan dari saudara kita yang perempuan ataupun adik kakak kita yang laki-laki. Pokoknya yang termasuk mahram itu keponakan, baik keponakannya itu dari kakak atau adik kita yang laki-laki ataupun kakak atau adik kita yang perempuan. Nah kemudian ada mahram karena musyaharah. Karena musyaharah itu karena disebabkan pernikahan ya. Nah kalau tadi 7 perempuan ya yang sudah digambarkan, kalau ini karena pernikahan sehingga ada hubungan mertua, misalnya ada menantu, ada anak tiri. Nah jadi kemahramannya itu bukan bersifat sementara, tetapi sama mu'abbad. Keharamannya itu adalah abadi. Di antaranya adalah ibu dari istri atau mertua perempuan. Jadi selama-lamanya seorang laki-laki ya tidak bisa atau haram menikahi mertuanya, baik itu sudah bercerai atau tidak, yang penting mertua ataupun mantan mertua. Nah ini istilahnya kalau dalam bahasa Arab wa ummahatu nisaikum, yaitu haram kepadamu untuk menikahi mertua ya, mertua. Ummahatu nisa, ibu-ibu dari perempuan kalian alias mertua. Nah jadi meskipun misalnya istrinya sudah meninggal dunia ya, istri seseorang itu sudah meninggal dunia atau sudah bercerai misalnya, tetapi tetap mantan ibu mertua itu adalah perempuan yang menjadi mahram selama-lamanya gitu ya. Bahwa walaupun sudah menjadi mantan mertua itu adalah mahram selama-lamanya. Nah kemudian selanjutnya adalah anak wanita dari istri atau anak tiri, anak perempuan dari istrinya. Misalnya bila seorang menikah, misalnya menikahi seorang janda, kemudian janda itu punya anak perawan, nah maka haram selama-lamanya misalnya untuk menikahi anak tiri, dan ini mu'abbad selama-lamanya. Walaupun misalnya dengan ibunya sudah bercerai, misalnya dengan ibunya sudah bercerai, tetapi yang namanya anak tiri misalnya itu tetap dalam keadaan mahram. Nah kemudian ada sedikit kekecualian, kalau misalnya ini ya, kalau misalnya waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum.
Jadi kalau pernikahan misalnya dengan janda itu belum sampai terjadi hubungan suami istri, kemudian keburu cerai, misalnya belum belum melakukan hubungan suami istri, keburu bercerai, maka si anak dari janda itu ya, anak perempuan itu boleh dinikahi. Tapi kalau misalnya sudah menikah kemudian sudah bercampur, nah kalau sudah bercampur berarti haram ya selama-lamanya untuk dinikahi. Tetapi kalau belum berhubungan suami istri, misalnya anak bawaan istri itu boleh dinikahi. Nah, kemudian wahala ilu abnaikum. Wahala ilu abnaikum alladzi min aslabikum. Yaitu haram untuk menikahi istri-istri dari anak-anakmu, atau menantu ya, istri-istri wahala ilu abnaikum alladzi min aslabikum, istri dari anak laki-laki, istrinya dari anak laki-laki atau menantu. Ini juga sama muabad selama-lamanya, misalnya tidak boleh menikahi menantu untuk selama-lamanya. Nah ini juga ya, sebetulnya ini mahram, misalnya ketika di rumah, ketika tidak berkerudung ataupun misalkan terlihat ya tangan atau kaki, itu nggak apa-apa. Kemudian istri dari ayah atau ibu tiri. Nah, istilahnya di sini wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Jadi jangan kamu menikahi perempuan-perempuan yang sudah dikawini oleh ayahmu, atau kalau tadi anak tiri, kalau ibu tiri ya, istilahnya mana kaha abaukum. Jadi perempuan yang sudah dinikahi oleh ayahnya, haram bagi putranya untuk menikahi janda-janda dari ayahnya. Nah ya, karena kedudukan wanita tersebut adalah sebagai ibu, walaupun ibu tiri gitu ya, dan status ibu tiri itu sama haramnya untuk dinikahi sebagaimana haramnya menikahi ibu kandung. Nah ini dalilnya seperti ini, wala tankihu, janganlah kamu menikahi manakaha abaukum, wanita-wanita yang sudah dikawini oleh ayahmu ya, minan nisa, wanita-wanita yang sudah dinikahi ayahmu, illa maqad salaf, kecuali pada masa lampau. Memang ada tradisi di masa lampau ya, misalnya ibu tiri itu bisa dinikahi misalnya. Nah itu seperti itu. Sesungguhnya innahu kana fahisya, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji, wa maqtan, yang dibenci ya oleh Allah, wasa asabila, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Kemudian selanjutnya adalah ada mahram karena rodoah, karena sepersusuan gitu ya. Nah di sini penyusuan yang bisa menjadi sampai kita semahram itu adalah tidak semua penyusuan secara otomatis ya, otomatis kan baru sekali misalkan disusuin udah satu mahram, enggak gitu ya. Syarat-syaratnya adalah air susu manusia wanita balik misalnya. Kalau minum air susu, jadi harus air susu harus manusia ya, harus perempuan yang balik. Kalau kayak formula misalnya tidak menimbulkan kemahroman, misalnya kalau susu formula mah misalnya ini mahramnya sama sapi misalnya enggak. Kalau kemudian harus sampai ke perut gitu ya, ketika kita menyusukan orang lain misalnya, nah itu harus sampai ke perut, bukan hanya sampainya itu di mulut saja misalnya, hanya seperti itu, atau hanya di lubang hidung atau lubang kuping misalnya kemasukan ASI, nah itu tidak masuk ke perut, nah itu juga nggak termasuk, tidak menimbulkan kemahroman dari sepersusuan. Nah, minimalnya 5 kali menyusu misalnya. Jadi para ulama sepakat ketika bayi ya disusui oleh seorang perempuan sebanyak 5 kali walaupun tidak berturut-turut, maka ini adalah sudah bisa menyebabkan kemahroman. Nah di sini kan dulunya itu ada sebuah ayat ya, sebelum dihapus dulunya itu asyurul rodoat. Kalau dulu itu yang masuk mahram saudara sesusu itu kalau asyurul rodoat maklumat, kalau 10 kali penyusuan, yuharrimna tsumma nusikhna, kemudian ayat itu dihapus bi khamsin maklumat, yang asalnya 10 kali menyusu sekarang jadi
5 kali menyusu. Fatuwfiya Rasulullah wa hunna fi ma yaqra'u minal Qur'an. Nah, jadi kalau Imam mazhab Hanafi dan Maliki mah beda lagi, 1 kali penyusuan juga kalau sempurna ya itu bisa mengakibatkan 1 mahram ya, kemahroman. Karena mereka menyampaikan dengan dalil umum wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu yang sudah menyusui diri kalian. Jadi tidak ada istilah 5 ya, asyru rodoat 10 atau khamsu rodoat ya 5. Nah, kemudian juga harus sampai kenyang ya. Misalnya kayak hitungan 1 kali itu bukan berapa kali menghisap ya, kalau itu dihitung 1 gitu, tetapi sampai bayi kenyang gitu ya. Bahwa ar-radha'ah minal maja'ah, penyusuan itu karena lapar. Nah, kalau misalnya bayi misalnya minum keputingnya misalnya menghisap, kemudian itu lagi itu tidak dianggap 2 kali, tetapi hanya 1 kali saja. Kemudian maksimal 2 tahun. Misalnya ketika disusunya itu menjadi saudari sesusu itu kalau bayinya itu di bawah 2 tahun gitu ya. Kalau udah lebih dari 2 tahun misalnya ya, sudah lewat 2 tahun, maka tidak bisa menjadikan 1 mahram misalnya. Karena di sini dalilnya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah. Nah, hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan ya. Bahwa la radha'a illa man kana fil haulain, tidak ada penyusuan ya mengakibatkan mahram sepersusuan kecuali di bawah 2 tahun. Misalnya kalau udah 3 tahun kemudian dikasih mimi ya, dikasih nen misalnya, itu sudah tidak dianggap kalau udah lebih dari 2 tahun. Nah, di sini kemudian ditanya bagaimana kalau suami ya yang menyusu kepada istri. Nah, di sini maka dalam kasus ini misalnya ketelan nih, pernah ketelan. Nah, itu tidak akan menimbulkan kemahroman karena kan lebih dari 2 tahun yang pertama, kemudian nggak mungkin bisa mengenyangkan perutnya. Nah, itu juga tidak menjadi saudara sepersusuan. Nah, dari sini bila seorang bayi laki-laki menyusu ya kepada seorang wanita selain ibunya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa akan menjadi mahram ya, haram menikah dengan bayi itu gitu ya. Selain wanita yang langsung menyusuinya ya, yang menjadi mahram otomatis tadi ada nasab, ada musyaharah gitu ya. Maka kalau didaftarkan para wanita yang menjadi mahram karena sebab persusuan itu adalah yang pertama wanita yang menyusui, tentu saja ya wanita yang menyusuinya. Contohnya adalah Rasulullah, beliau pernah disusui oleh setidaknya 2 perempuan, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah, budak Abu Lahab, dan juga Halimah Sa'diyah. Maka Rasulullah tentu saja muhrim ya dengan Halimah, juga dengan Suwaibah. Kemudian yang kedua adalah anak wanita dari anak yang menyusui. Nah, kalau kita misalnya pernah disusui oleh perempuan itu, anak perempuannya juga itu berlaku. Jadi masih saudara sepersusuan, gak boleh dinikahi gitu. Dalam hal ini Rasulullah punya saudari sesusu ya, yaitu putrinya Halimah As-Sa'diyah yang bernama Syaima. Syaima ini berarti masih mahram ya bersama Rasulullah, karena selain Halimah sebagai ibunya juga dia anaknya Syaima itu adalah masih 1 mahram. Ketiga adalah saudari wanita dari wanita yang menyusui ya, sama misalnya adiknya misalnya perempuan yang menyusui kita itu adalah punya adik, maka masuk mahram juga. Ibunya juga, ibu dari wanita yang menyusui ya, berarti dianggapnya itu adalah nenek misalnya, nenek misalnya sepersusuan. Jadi wanita yang dari ibu dari wanita yang menyusui. Kemudian ibu dari suami wanita yang menyusui juga sama. Misalnya yang menyusui kita itu kayak Halimah As-Sa'diyah tadi ke Rasul, punya ibu, punya suami, kemudian punya ibunya. Nah, itu juga sama ya, ibunya suami serta saudaranya. Nah, itu juga adalah mahram. Kemudian saudari dari suami wanita yang menyusui sama. Tadi misalnya saudari atau adik atau kakak ya dari suami yang menyusui bayi itu termasuk menjadi mahram.
7 adalah bayi wanita yang menyusui pada wanita yang sama. Misalnya kalau ada 2 bayi ya disusui oleh seorang perempuan yang sama, maka itu menjadi saudara sepersusuan ya, menjadi mahram, menjadi saudara sepersusuan. Nah, ini seperti ini. Jadi konsekuensi hukumnya, hubungan mahram itu melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu hubungan mahram yang sifatnya permanen, antara lain misalnya boleh berkhalwat, misalnya boleh berdua-duaan, misalnya kayak tadi ya, keponakan misalnya dengan keponakan, dengan paman, dengan bibi. Nah, boleh. Kemudian boleh bepergian seorang perempuan ketika safar lebih dari 3 hari asal ditemani dengan yang mahram. Jadi yang mahram itu berarti tadi ya, dari mulai ibu, kemudian ke atasnya juga nenek ya, ke bawahnya juga, kemudian baik adik ataupun kakak ataupun banyak tadi sudah disebutkan ya. Kemudian boleh melihat sebagian dari aurat wanita mahram, misalnya kalau di rumah ya, misalnya kita tidak berhijab, misalnya boleh melihat rambut, hanya sekedar tangan atau kaki. Nah, jadi seperti itu orang-orang yang mahram itu boleh kita berdua-duaan misalnya dengan yang semahram. Kemudian kalau bepergian juga boleh ya, lebih dari 3 hari ditemani tadi mahram yang tadi. Kemudian boleh terlihat misalnya kayak tadi ya, mertua atau menantu. Nah, itu jadi boleh terlihat sebagian auratnya ya, seperti kepala, rambut, tangan, kaki. Nah, kemudian ada juga mahram yang sifatnya sementara. Nah, kalau tadi kan mahram yang mu'abbad ya, selama-lamanya, walaupun misalnya tadi sudah bercerai atau kondisi apapun, mertua atau menantu atau anak tiri gitu ya. Nah, itu kalau yang selanjutnya adalah mahram yang sifatnya sementara. Misalnya yang mahram sifatnya sementara itu diantara perempuan yang kelompok haram dinikahi dalam sementara waktu adalah yang pertama adalah istri orang lain. Jadi seorang perempuan yang masih berstatus sebagai istri dari suaminya tentu saja tidak boleh dinikahi, karena itu ya bisa disebut mahram, tetapi sifat mahramnya tidak abadi atau hanya sementara. Kalau suaminya wafat atau cerai dan sudah selesai masa iddah, maka wanita itu boleh dinikahi. Kemudian saudara ipar. Nah, ini ya, kemarin membahas tentang al-hamu al-maut ya, bahwa ipar adalah maut ya, sudah dijelaskan di sebelumnya. Nah, ini posisi saudara ipar itu adalah di sini saudara ipar adalah saudara wanita ya, dari istri. Misalnya kita punya istri, punya adik atau kakak, itu adalah ipar ya. Nah, tidak boleh dinikahi ipar juga, karena seorang laki-laki diharamkan memadu 2 wanita yang bersaudara ya. Dalilnya untuk tidak boleh menikahi ya, ada adik kakak sekaligus dinikahi. Nah, dalilnya di surah An-Nisa tadi ya, wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Misalnya kalau dulu ada budaya memadu ya, jadi dipoligami 2 perempuan bersaudara sekaligus, misalnya adik dan kakaknya dinikahi sekaligus gitu ya. Nah, itu mah illa ma qad salaf, itu adalah masa lampau, tidak boleh dilakukan sekarang. Namun bila misalnya ketika hubungan suami istri dengan misalnya sudah selesai ya, misalnya baik misalnya udah meninggal misalnya ataupun bercerai, maka saudari ipar yang tadinya haram dinikahi menjadi boleh dinikahi. Kalau istilah sekarang mah turun ranjang. Misalnya kalau misalnya kita menikahi kakaknya kemudian meninggal, setelah meninggal itu, nah kalau ini mah boleh gitu ya, karena tadi dilarangnya itu mahramnya itu sementara gitu ya, tidak seperti yang kalau di atas. Kemudian jadi sudah dijelaskan. Kalau di sini memang ini juga ada 2 pendapat ya. Kalau dalam buku ini otomatis berarti kalau saudari ipar itu adalah masih mahram di sini ya, termasuk mahram yang sementara sifatnya. Kalau sudah meninggal atau sudah bercerai, nah itu sudah tidak mahram lagi. Tapi kalau masih terikat itu adalah masih mahram. Nah, jadi boleh tadi ya terlihat misalnya
tapi ini juga masih beberapa pendapat. Kemudian masih masa iddah. Jadi wanita yang sudah dicerai oleh suami nggak boleh langsung dinikahi misalnya, kecuali setelah selesai masa iddah. Masa iddahnya itu 3 kali suci atau 3 kali haid ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang dicerai hendaklah menahan diri dari 3 kali quru. 3 kali quru itu 3 kali masa suci atau masa iddah. Misalnya di sini dalilnya di surah Al-Baqarah 234. Waladzina yatawaffawna, orang yang meninggal dunia minkum di antara kalian, wa yadzaruna azwajan, kemudian meninggalkan istri ya. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Maka wajib para istri menangguhkan dirinya ya, iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Nah, kalau misalnya ditinggal meninggal dunia mah 4 bulan 10 hari, kalau bercerai tidak meninggal mah itu adalah 3 bulan atau 3 kali quru. Nah, jadi selama masa iddah seorang wanita wajib tinggal di rumah suaminya dan diharamkan untuk keluar rumah, misalnya berdandan ya sebelum 4 bulan 10 hari, sebelum 3 kali haid itu nggak boleh keluar rumah, berdandan misalnya, atau menerima khitbah dari laki-laki. Nah, kalau sudah selesai masa iddah, nah baru boleh. Kemudian istri yang ditalak 3. Nah, ini jadi istri yang ditalak 3 juga ya, seorang perempuan yang sudah ditalak untuk yang ketiga kalinya, maka haram hukumnya dinikahi kembali. Fayang talaqaha, jika suami sudah menalak ya, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Jadi misalnya udah talak, ketika suami menalaknya ya, sudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya sehingga dia menikah dulu dengan yang lain. Tetapi misalnya seandainya atas kehendak Allah dia menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian diceraikan suaminya ya, diceraikan oleh suami barunya, maka halal dinikahi kembali asalkan sudah selesai iddahnya dan posisi suaminya bukan sengaja muhalil gitu ya. Kamu nikah dulu sama dia misalkan, nanti biar bisa balik lagi ke saya misalnya. Nah, seperti kasusnya kalau di artis ada ya. Nah, itu misalnya sudah talak 3, nah itu tidak boleh dinikahi langsung ya, kecuali dia menikah dulu dengan laki-laki yang lain, dan syaratnya jangan menjadi muhalil kayak kolingan misalnya. Di perjanjian misalnya nikah dulu sama yang lain beberapa saat misalnya, kemudian ditalak, nah itu nggak boleh. Kemudian perempuan pezina. Nah, di sini juga bahwa Al-Quran sudah menegaskan ya bahwa haram laki-laki muslim untuk menikahi perempuan berzina. Az-zani la yankihu illa zaniyah, laki-laki yang berzina tidak menikahi kecuali orang yang berzina, au musyrikah. Wa zaniyah la yankihuha illa zanin, dan perempuan pezina juga tidak menikah kecuali dengan laki-laki pezina, au musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan atas orang-orang mukmin. Nah, jadi dalam hal ini perempuan itu masih aktif ya, misalkan melakukan perzinahan, kecuali kalau itu sudah bertaubat, misalkan taubatan nasuha ya, dia sudah menyesal kemudian tidak akan kembali lagi ke hal itu, nah itu boleh ya. Jadi sementara haramnya itu sementara. Nah, karena selanjutnya istri yang dili'an li'an itu adalah salah satu bentuk perceraian di mana seorang suami misalnya bisa mendapati istrinya berzina dan menjatuhkan tuduhan tapi tidak punya saksi ya selain dirinya, dan dari pihak lain istri menolak untuk mengakuinya, maka ini adalah li'an. Nah, ini li'an ini melaknat istri ini ya disyariatkan dalam Al-Quran di surah An-Nur ayat 9. Artinya kalau suami sudah melakukan li'an kepada istri, maka istrinya itu menjadi wanita yang haram untuk dinikahi, misalnya wanita kafir selain dari ahli kitab, wanita non muslim yang bukan kitabiah atau musyrikah. Begitu juga wanita itu masuk Islam atau masuk agama ahli kitab, dihalalkan bagi muslim untuk menikahinya. Nah, jadi ketika orang kafir ya misalnya non muslim, baik itu yang bukan ahlul kitab atau yang perempuan musyrikah, ketika wanita itu sudah masuk Islam ya, atau masuk
kepada agama ahli kitab. Kalau dulu ya, kalau sekarang sulit ya menemukan ahli kitab, maka boleh laki-laki menikahinya. Mungkin hanya itu saja ya untuk hari ini. Kita harus mengenalkan mahram kita itu siapa saja, misalnya yang bukan mahram itu siapa saja, sehingga kita lebih berhati-hati lagi misalnya dalam tadi ya, melakukan berbagai muamalah misalnya. Jangan sampai misalnya yang tidak masuk di mahram, daftaran mahram, misalnya ketika kita di rumah misalnya aurat misalnya terlihat. Nah, itu harus lebih berhati-hati lagi setelah kita mengenal mahram, yang termasuk mahram dan bukan mahram itu seperti apa. Mudah-mudahan ini memberikan dampak ya kepada kita untuk tadi lebih berhati-hati lagi dalam melakukan aktivitas ya, baik di rumah, apakah ini mahram kita atau bukan. Nah, seperti itu. Hanya itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya, umumnya bagi untuk kita semua. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang buka tadi siapa, Bunda Fenty? Iya, tadi Bunda Eni, Bun. Oh, ya udah Iya, kita tutup. iya. Jazakallahu khairan kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua tentang kita memahami bahwa siapa muhrim dan bukan muhrim. Semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan segala sesuatunya dengan syariat Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah untuk kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullah.